Teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah dari Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk mata pembelajaran TIK. Saya akan mengajar sebagai guru kelas 5 SD semester 1 dengan tema keempat, yaitu sehat itu penting, dan subtemanya adalah peredaran darahku. Maaf jika suaranya agak terharang karena sini banyak angin. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan rajin mengkonsumsi vitamin agar tubuh kalian sehat. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajar tema yang keempat, yaitu sehat itu penting. Kalian semua tahu sehat itu tentu saja penting, karena sehat itu baik untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, pada kali ini tema sekarang akan diangkat dari subtema peredaran darahku. Seperti yang kalian tahu, manusia di dalam tubuhnya terdapat peredaran darah yang bisa memompa jantung. Baiklah, Ibu akan menerangkan lebih rinci lagi melalui gambar-gambar di sini. Oke? Baiklah, dapat kita mulai. Ini adalah sumber belajar buku kita. Baiklah, kita mulai. Dapat kalian lihat gambar di sini adalah peredaran darah. Peredaran darah dalam tubuh disebut juga peredaran darah. Sistem peredaran darah itu menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan darah besar. Nah, peredaran darah dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Seperti dapat kita lihat di situ. Peredaran darah kecil itu melalui bilik kanan, arteri pulmonalis, terus ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis, dan langsung ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar dari bilik kiri ke arteri besar, terus ke arteri, langsung ke seluruh tubuh, dan ke vena, lalu menuju serambi kanan. Selanjutnya adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan bereaksi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Detak jantung di dalam rongga dada sebelah kiri, ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya punya tangan yang besar, otomatis jantungnya besar. Jadi kalau yang tangannya kecil, jadi otomatis jantung kalian ya segenggam tangan kalian tersebut. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut myokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, peredaran darah itu yang besar dan yang kecil melalui bilik kanan dan bilik kiri yang ada di jantung ini. Dapat kalian lihat pada gambar. Di situ ada uraian-uraian di mana letak-letak atau tempat-tempat yang tadi saya telah jelaskan. Silahkan perhatikan kembali ya. Kalian perhatikan gambar tersebut. Baik, selanjutnya adalah paru-paru. Kalian lihat gambar tersebut, itu adalah paru-paru. Kita tahu kalau paru-paru kita itu ada 2. Nah, paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa oksigen itu peredaran darah itu memerlukan oksigen. Jadi darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan digunakan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Kita lihat di situ, itu perumpamaan gambarnya seperti di atas ya, banyak cabang di dalam paru-paru kita sendiri. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat
Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan lagi pada gambarnya, jangan lupa dicatat kalau memang ini penting. Jelas ini sangat penting. Jadi dapat kita lihat itu di situ ada petunjuk-petunjuk di mana letak-letak yang tadi saya sudah jelaskan. Silahkan diamati kembali. Nah, yang terakhir adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Kita lihat ini adalah kerangka manusianya ya. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berbanding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Panjang banget ya. Kita nggak bakal tahu. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Untuk lebih memahaminya, ayo lakukan kegiatan menulis berikut ini. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana peredaran darah pada tubuh manusia. Dari mulai peredaran darahnya, darah kecil dan darah besar, lalu jantung, lalu pentingnya juga paru-paru, dan ini pembuluh darahnya. Awas, jangan lupa berikut ini kalian harus mencatat sendiri catatan kalian selain mendengarkan dan melihat video ini. Nah, di sini kita dapat lihat ya seluruh jaringan-jaringan pembuluh darah manusia. Dari mulai pembuluh darah di leher, vena, jantung, arteri, terus vena lagi, pembuluh darah manusia. Nah, ini yang tadi bisa dijelaskan perbedaan antara karbon oksigen dan karbon dioksida. Ini biasanya dibedakan dengan warna biru dan merah ini ya. Mungkin segitu aja. Saya harap kalian mengerti. Coba pahami lagi. Itu dia pembelajaran dari Ibu melalui gambar-gambar dan penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa mencatat dan menelaah lagi apa yang kalian belum pahami. Jika kalian belum paham, silahkan putar kembali video ini atau silahkan tanya langsung kepada Ibu. Sebelum menutup, jangan lupa Ibu sampaikan kembali, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan minum banyak suplemen agar kalian sehat. Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.